Sama saya Sentot Sipit. Di sesi 4 ini saya akan membawakan grup saya yang bernama Waras. Waras secara globalnya sama seperti yang kita bayangkan. Jadi orang sehat, tidak stres dan juga tidak gila. Saya adalah Sentot Sipit yang akan membawakan komedi-komedi lucu dan komedi unik. Di sini pertama awal saya akan menceritakan dengan kehidupan sehari-harinya tentang momen dunia kerja. Mungkin kategorinya kerja itu adalah kerjanja. Si ker itu berarti ker berarti ayam, memanggil. Ja itu adalah si jalu. Jadi kalau misalkan kerja itu memanggil jalu. Jadi saya pikir-pikir itu kalau kita bangun dari tidur mungkin ya dengar ayam itu mungkin berkokok, kokok. Oh, berarti itu si jalu. Nah, jadi kata si jalu itu kamu harus sudah bangun, sudah pagi dan mencari aktivitasnya sebelum saya mematok makanan kamu, katanya. Dan si ayam itu emang kurang ajar. Dia membangunkan saya kadang-kadang kalau saya lagi tidur pulas dia bangunin itu. Dan jadi kayaknya nggak bagus itu dia kayaknya membangunkan saya gitu. Tiba-tiba begitu saya bangun kan otomatis langsung mandi. Dan mandi kita siap-siap berangkat kerja dan mencari sesuap buat kehidupan kita di hari yang nanti akan kita tempuh. Jadi ketika itu saya bekerja, cita-citanya ingin mencari sesuatu yang mungkin bisa berharga bagi kehidupan saya sendiri. Oke, jadi momen-momen ini diceritakan dari grup Waras sendiri yang diambil dari pengalaman kami dengan judul-judul yang banyak juga kami keluarkan berdasarkan dengan komedi-komedi yang mungkin enggak lucu tapi asik didengarnya. Mungkin introspeksi diri ke diri yang lain. Dengan bermain kita bisa belajar, bisa mengintrospeksi diri sendiri. Kadang-kadang kita di sini hanya ingin menginvestasikan unek-unek kita mungkin. Dan di sini saya akan memperkenalkan dari cerita-cerita yang sudah dibuat oleh saya sendiri dari awal sampai akhir dengan cerita-cerita menarik dari komedi-komedi yang menarik, terutama dari grup Waras itu sendiri. Jadi momen-momen penting itu di dalam grup Waras itu satu, karena dia bersifatnya warga asli Sunda. Dengan kategorinya yang paling lucu adalah Odoy, yaitu saya sendiri, yang artinya Odoy itu mandi. Jadi saya setiap pagi harus mandi sehingga tidak dipanggil lagi Odoy. Jadi grup Waras ini mempunyai 3 orang personil, dan dia itu kadang-kadang bisa bermain dengan unik dan lucu. Tapi setelah kita menghadapi talenta atau festival-festival lain, hingga kita tidak masuk, mungkin intonasinya kurang jelas, bahkan mungkin jurinya juga nggak dengar apa introspeksinya mungkin kurang teras sehingga tidak disediakan speaker, atau mungkin kita kurang lucu dan kita nggak tahu, sudahlah. Jadi momen-momen pertamanya tentang grup Waras itu memang sangat dikenal dengan aslinya itu dari negara Sunda ya, dari Ciamis. Mungkin Ciamis itu perapatan Ciamis ya, kata orang bilang itu Perancis. Tapi secara kronologinya itu ya memang seperti itu. Dan jadi kami itu akan menceritakan dengan hal-hal yang unik, kayak saya sebagai Sentot Sipit. Jadi kata Sentot Sipit itu kita harus bermain dengan baik dan benar dengan intonasi yang jelas. Dikategorikan dengan itu, saya sendiri juga mungkin kurang lucu dengan penampilan yang aneh, mungkin gak teratur gitu. Dengan ini saya juga ingin menghimbau kepada konsul-konsul yang lain dengan komen-komen dari semua orang-orang yang ada. Kami sudah sebarkan semua video tentang grup Waras.
Mungkin karena belum dikenal dan belum terkenal. Jadi kami ini pertama-tamanya itu ingin bercerita tentang pengalaman dengan kehidupan sehari-hari. Sehari-hari kita adalah bekerja di suatu akademi. Akademi itu adalah Akad dan Mimi. Jadi si Akad menikahkan si Mimi dengan si Amin. Begitu ceritanya, kami menemukan si Amin itu mencintai si Ahmad. Ketika diintrospeksi dengan saya sendiri, kemudian itu bisa menjadikan mereka suatu keluarga, mungkin tepatnya untuk menjadi suami istri. Suami itu adalah yang melindungi istri di dalam kepala rumah tangga. Dan kebenaran itu, saya mempunyai teman yang sudah berkeluarga. Beliau selalu mengintrospeksi saya supaya menjadi orang yang bijak. Bijak itu kalau menurut saya itu adalah seorang yang ngomongnya tidak pelin-pelan tapi pelan-pelan. Jadi di sini kami menghimbau buat semua para penonton dari grup-grup waras, tolong di komennya karena kami grup baru tapi sudah lama dan kita hanya mengadakan 10 tahun baru kita nongol lagi karena tidak dikenal dengan masyarakat sekitar. Jadi momen-momen yang mendalam kita telah ikutin dari berbagai mana stasiun TV, dari SCTV, mungkin Indosiar kita pernah tampil dan mungkin hanya orang-orang sendiri yang melihat. Jadi karakter kita memang sudah unik tapi tidak lucu, kasihan deh lo. Oleh karena itu kita akan menimbulkan bakat-bakat di dunia maya, yaitu dunia entertainment. Karena tidak ada kamera dan tidak ada video, mungkin kita grup waras membuat sendiri. Dan karena zamannya sekarang sudah canggih dengan zaman perekonomian yang makin meluas dan makin meningkat, sehingga faktor-faktor itu cenderung kita hanya memiliki suara-suara dan video-video lewat internet saja. Mungkin kita bisa dikenal sekali lagi dengan grup warasnya. Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu awal cerita dari cerita kami itu. Pertama-tama itu kami berjalan ingin menuju kota Bandung. Di situ otomatis saya bersama teman saya itu naik mobil ya, tidak jalan kaki karena kalau jalan kaki jauh dari Jakarta. Jika itu saya pasti naik jurusan itu yang jurusannya Bandung. Dan kita akan mengadakan talenta di Bandung pada hari Rabu. Dan itu kami membawakan warta berita suka-suka di situ. Kemudian kami mengadakan talenta itu dengan hal yang unik, dengan bagaimana penampilan properti yang lain, dengan fasilitas yang lain mungkin kurang memadai ya dengan propertinya. Dan selucu apapun itu hanya orang yang melihat dan bukan juri yang mengetahuinya. Karena bakat-bakat manusia itu bisa disalurkan lewat dunia internet. Apalagi mungkin kita masih hidup di dalam dunia internet. Jika nanti kita sudah tidak hidup di dunia internet, otomatis pengalaman ini dan video ini saya serahkan ke anak cucu saya. Dari penerus grup waras itu memang baru sedikit terkenal tapi nggak terkenal banget, bahkan nggak dikenal orang. Jadi saya mengintrospeksikan lewat video yang saya buat ini sendiri dengan mengisi hiburan. Hiburannya itu maksudnya meluangkan waktu dengan kesendirian. Sendirian itu sering dihadapi oleh manusia yang sedang berhayal. Andai kita menjadi orang kaya, uang banyak, dengan fasilitas juga yang banyak, pasti akan menguntungkan. Tapi daripada berhayal yang tidak-tidak, mungkin kita berkomedi sendiri lewat layar internet. Langsung diupload, langsung di-plus, langsung dilihat. Jadi karakter-karakter yang salah bisa di-delete, bisa dihapus, tapi sudah dilihat. Di situ karakter saya sebagai staf dengan kemahasiswaan mungkin mengatur murid-murid supaya lebih baik lagi,
karena saya juga orangnya juga kurang baik. Bagaimana bisa mengatur lebih baik, hanya Allah yang tahu. Jadi masalah buat lo apa? Masalah buat gue adalah buat menerangkan secara logisnya aja. Jadi kita itu mempunyai karakter yang berbeda. Karakter itu apa sih? Prinsip dan diri sendiri. Tapi kalau begitu kan gak lucu kalau benar. Jadi karakter itu kerak. Jadi kerak itu nasi yang udah dikeringin, mungkin udah dijemur. Itu berarti teratur. Jadi nasi yang sudah dijemur teratur untuk dimakan. Pasti pada nggak mau. Dan dari momen-momen itu mungkin kita dapat mengambil ceritanya dari fasilitas persejarahan sendiri-sendiri. Dan ketika itu saya sedang membawa motor menuju ke daerah Jakarta. Di situ si motor itu bilang sama gua, "Woi, gua haus banget nih," katanya. "Ya udah Tor, ntar lu gua beliin ya, gua beliin air," katanya. "Gua nggak mau air, gua maunya bensin." "Oh iya, gua lupa, gua kirain lu," katanya, "bukan gua kan." Akhirnya si motor itu sebelum nyampe pom itu dia udah ngambek, "Woi, gua udah haus nih, kenapa lu belum kasih bensin?" "Oh iya, gua lupa, tadi gua lihat itu ada pom di sono," katanya. "Oh iya, sorry," katanya, "gua nggak tahu," padahal dia kan gua tahu nggak megang duit. Nah, begitu lagi lewat pom bensin di depan, dan dia bilang lagi sama gua, si motor itu, "Woi, gua haus nih," katanya. "Oh iya, gua lupa," katanya, "itu pom bukan warung rokok," katanya. "Wah, itu pom," katanya. "Oh ya udah, gua lupa," katanya. Gue saking asiknya bawa lo. Udah begitu dia ngambek di jalan. Begitu dia ngambek itu dia nggak mau jalan. Gue tanya, "Tor, lu ngapa?" katanya. "Lah gue kan udah bilang dari tadi aus. Sekarang lu gendong gue," katanya. Ya udah itu gue tuntun dah motor ke pom. Jadi yang salah siapa? Yang salah gue lah, katanya. "Oh iya, sorry gue Tor, gak tahu," katanya. Udah gue kasih minum dia seleter. Dan gitu gua nyampe ke rumah dengan waktu yang lama, mungkin ya gara-gara gua ngegendong dia atau nuntun dia, sorry, katanya. Akhirnya gua yang sendiri yang rugi, katanya. Gue tanya, "Lu kenapa lama banget sih Tor nyampenya?" "Lah, lu kan gua dari tadi minta minum." "Oh iya, gua lupa," katanya. "Ya udah, lu nggak boleh nyalain gua, lu bawanya aja yang kenceng," katanya. Wah, gua kenceng itu bawa ya. Pas nyampe di Pulau Gadung itu gua ketahuan sama polisi, katanya. "Tor, awas itu ada polisi." "Ya udah, lu belokin gua," katanya. Begitu gua belokin, polisi keburu lihat. Jadi panggil itu gua mau motor. Ditanya gua sama polisi, "Mana surat-suratnya?" "Lah, surat-surat lu kantongin di mana Tor?" katanya. "Lah kan lu yang megang tuh dompet." "Oh iya, gua lupa," katanya. Udah aja itu gue kasih, "Ini Pak surat-suratnya." "Oh, kenapa ini pajaknya mati?" katanya, kata polisi. "Lah saya nggak punya duit Pak buat ngurusin," katanya. "Udah itu motor saya tinggal aja," katanya. "Ya udah kalau begitu nih kamu urus-urus dulu aja suratnya," katanya. Akhirnya gue pamit sama motor. "Tor, lu gue tinggal ya di sini." "Ah, gue agak mau, lu aja yang ditinggal." "Lah kan lu yang salah bukannya gue," katanya. "Lalu kalau pulang kemana?" gue tanya. "Lah nggak kemana-mana ya." Ya udahlah, gue pamitan sama motor kan, gue tinggal dia di kantor polisi. Udah begitu itu gue naik mobil, gue tinggalin si motor ya. Kata polisi, "Lu buruan balik ya," katanya. "Lah ngapain Pak?" katanya. "Lah, kalau lu bawa nih motor, ntar gue jual nih motor." Lah si motor ngambek. Akhirnya dia nyusul sama gue ya. Dia jalan sendiri lah. Itu polisi bingung. Tapi secara nggak sadarnya itu gue emang disuruh pulang sama dia. Katanya jangan diulangin lagi ya. "Iya Pak," katanya. "Udah kalau mau ini Bapak yang ngurus, tapi nggak saya ambil STNK-nya ya," katanya. "Ya udah sana kamu pulang," katanya. "Wah, ribet banget Tor bawa lu lagian," katanya. Udah begitu gue nyampe rumah tuh motor gue geletakin di situ ya. Ketika itu gue taruh di depan rumah itu motor ya, katanya. Ketika itu motor udah mau ada yang ngambil itu. Dan begitu diambil sama orang, woi, gue diambil ini," katanya.
Gue lihat lah, apaan Tor, katanya, gue mau diambil orang tadi, katanya. Ya udah biarin, katanya, lu di situ aja, masukin dong gua, katanya. Akhirnya gue masukin itu motor kan. Ya oke lah, itu cerita tentang diri pribadi gue sendiri yang diambil dari cerita gue sama motor. Mungkin udah sehati kali dia kemana-mana ya. Tanya, oke lah, saya tutup aja.